hitungannya. Baik.
Oke, di sini ada 42 peserta, tapi yang hadir masih 35 yang absen. Tapi di sini di Zoom ada 38, mungkin 37 sama saya, 38 sama saya. Oke. Oh, ini udah mulai. Masih ada yang belum absen? Sudah semua? Saya sudah. Sudah, Bu. Terus. Baik, begini. Sebelum saya masuk ke materi ya, ini mungkin di tempat saya ini agak mendung, jadi nanti kalau sinyal saya tiba-tiba loss atau ada yang mampet dan kurang jelas, nanti mungkin teman-teman bisa interupsi saya ya. Bisa melalui chat atau langsung aja enggak apa-apa. Nanti saya coba ulang ulasannya seperti itu karena kondisinya mendung di sini. Baik, jadi begini teman-teman, sebelum saya masuk ke materi, saya ingin mengumumkan sesuatu ya. Jadi kelas kita ini di Promanu 1 itu punya change untuk masuk ke kelas hybrid. Nah, kelas hybrid dimulai minggu depan, minggu keempat. Tapi atas jadi ada beberapa mahasiswa, mungkin yang mahasiswa Surabaya dan sekitarnya sudah diberitahu oleh himpunan atau bagaimana? Mungkin ada yang bisa cerita dulu ke saya untuk dari segi mahasiswa yang dari Surabaya itu sudah punya atau sudah ada pemberitahuan belum ya? Mungkin ada yang bisa mewakili. Jadi di tempat saya yang Promanu 1 yang terdaftar itu ada Tasya Syafani Arsila, Galih Kencana, Xavier Selananda Airlangga, Muhammad Salman, Kemal Aulia, dan Safira Melati Kusna. Itu ya, kira-kira teman-teman yang saya sebutkan tadi itu sudah ada pemberitahuan belum ya dari himpunan ataukah dari kemahasiswaan? Izin menjawab, Bu. Kalau dari saya belum ada pemberitahuan. Belum ya? Belum ada? Sama sekali? Belum, Bu. Kalau dari himpunan. Oke, pernah dengar nggak kalau semua kelas ITS bakal mengadakan hybrid? Pernah dengar? Kalau itu dengar, Bu. Oke, jadi kelas Promanu 1 ini karena ini kan semester 3 ya, mata kuliah semester 3 dan kelas hybrid itu digunakan untuk angkatan 2020 dan 2021 sehingga Promanu ini masuk ke dalam daftar kelas yang bisa dilaksanakan secara hybrid. Nah, tetapi saya pun juga lupa ya, mungkin saya juga agak kurang informasi, saya kurang up to date gitu. Jadi pagi ini saya dapat informasi bahwa kelas ini tuh ada hybrid. Saya pikir kelas ini nggak bakal kena hybrid. Saya berpikir itu masih kelas TPB dan semester 1 dan 2 itu yang kena hybrid. Saya lupa kalau angkatan 2020 itu adalah semester 3. Nah, untuk itu saya pun juga agak kaget juga kalau Promanu 1 ternyata masuk ke dalam daftar tersebut. Nah, di sini saya juga kurang tahu ya nanti sistemnya seperti apa di kampus itu fasilitasnya apa kayak gitu kan, saya juga belum atau kurang tahu bagaimana persiapannya. Tapi yang jelas hybrid itu nanti ada beberapa mahasiswa yang masuk ke kelas bersama saya dan nanti yang lainnya tetap ikut di Zoom begitu. Nah, tetapi saya juga belum tahu kira-kira teman-teman dari Surabaya ini bersedia atau tidak jika dilakukan secara hybrid gitu. Jadi saya melemparkan kembali ke teman-teman
dari Surabaya, kira-kira ada yang bersedia atau tidak untuk hybrid? Karena yang boleh itu cuma 6 itu tadi saja ya. Untuk daerah katanya sih Gresik, Sidoarjo itu boleh. Tapi saya kurang tahu. Yang 6 ini tadi asalnya dari Surabaya semua ataukah ada yang dari Gresik atau Sidoarjo? Kalau saya Gresik, Bu. Gresik ya. Yang lainnya? Saya Sidoarjo, Bu. Oh, Xavier Sidoarjo ya. Jadi memang yang diutamakan yang Gresik Sidoarjo di mana teman-teman bisa PP, jadi tidak kos seperti itu. Jadi tidak boleh. Jadi mengurangi kos tadi apa ya? Karena kan kalau kos itu masih teman-teman harus menggantungkan kayak makan itu harus beli dan sebagainya. Itu tuh sebenarnya yang tidak dikehendaki seperti itu untuk awal-awal. Jadi nanti mungkin kita saya punya kesempatan untuk memberikan form kesediaan itu besok siang. Jadi teman-teman boleh memikirkan dulu kalau tidak bersedia ya, kalau tidak ada yang kalau tidak bersedia semua ya ya sudah, berarti saya juga akan tidak akan menyerahkan surat kesediaan. Jadi tidak bersedia. Jadi kita tetap online seperti ini. Gitu. Ya. Jadi nanti dari ke-6 teman-teman tadi mungkin bisa itu ya, bisa dipertimbangkan juga, terserah. Jadi syaratnya itu kalau tidak salah teman-teman sudah harus vaksin. Entah mana ya SOP-nya. SOP mahasiswa mana? Oh ini SOP untuk mahasiswa kelas offline, coba saya mungkin biar semua tahu juga nggak apa-apa. Ini ya, jadi mahasiswa angkatan tahun 2020 dan 2021 yang bersedia dan mendapat persetujuan dari orang tua. Jadi nanti mungkin ini ada catatannya apa nih? Departemen bisa menambahkan selain kedua angkatan tersebut jika dirasa perlu dan sanggup melakukan pengawalan. Oke, kemudian mahasiswa tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid, dan kemudian C, mahasiswa dalam keadaan sehat, tidak memiliki gejala COVID, dan tidak melakukan perjalanan keluar kota dengan kendaraan umum massal atau ke daerah zona merah pada 14 hari terakhir. Jadi intinya selama perkuliahan teman-teman tidak boleh melaksanakan perjalanan keluar daerah seperti itu. Kemudian mahasiswa telah vaksin 1 dosis kecuali mahasiswa penyintas. Maksudnya mahasiswa yang sudah pernah kena COVID dan belum vaksin itu diperbolehkan. Memiliki KTP Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, dan tempat tinggal dengan orang tua. Jadi di sini teman-teman tidak boleh kos. Kemudian yang F, mahasiswa berkendaraan pribadi saat datang ke kampus, dan G, bersedia mematuhi aturan protokol kesehatan yang diterapkan selama kegiatan kuliah hybrid. Nah, jadi ini SOP atau persyaratan yang harus teman-teman penuhi. Di sini ada persetujuan orang tua juga bersedia dan ada persetujuan orang tua. Jadi sifatnya untuk hybrid yang ini nih masih belum wajib gitu. Jadi masih uji coba dan semuanya tergantung dari kesediaan teman-teman. Mungkin nanti akan saya tindak lanjuti ya dari 6 mahasiswa ini kira-kira bersedia atau tidak, dan mungkin bisa mulai aktif untuk menanyakan ke himpunan ya untuk masalah persetujuan ini bagaimana. Karena dari saya pun juga bukan kehilangan ya, karena saya pikir saya tidak akan kena kelas hybrid ini, saya tidak mengumpulkan informasi. Nanti kalau saya ada lagi saya akan berikan ke teman-teman gitu. Ya, itu tadi informasi mengenai kelas hybrid. Mungkin ini kelasnya tidak hanya di saya ya. Mungkin nanti teman-teman yang dari Surabaya itu mungkin juga ada terdaftar di mata kuliah yang lain. Mungkin di sini ada Medflu 1, kemudian MKM, Gindin, Metal 1, instrumen. Oh, ini instrumen juga ada nama Mugali Kencana.
Kalau PTM kan enggak ya, instrumen metal 1. Tasya ada lagi di metal 1 ya. Jadi kemungkinan ya hampir semua mata kuliah yang teman-teman ambil di yang di semester 3 itu memiliki apa namanya? Chance untuk kelas hybrid. Jadi bisa mulai dipikirkan ya. Itu kalau kita harusnya ngasih kesediaannya besok siang paling lambat. Jadi saya menunggu jadi saya menunggu teman-teman saja. Kalau teman-teman oke bersedia, ya saya akan bersedia seperti itu. Ya kan kalau saya bersedia tapi teman-teman tidak bersedia, lalu saya di sana sama siapa? Gitu kan. Saya sendirian di sana. Ngajar siapa? Nah, untuk wilayah luar Surabaya mungkin kurang disarankan. Jadi karena di sini sifatnya adalah tidak boleh kos, jadi kalau PP juga kasihan teman-teman nanti. Mungkin kalau mau Jokerto Bangil sebenarnya juga nggak terlalu jauh ya, masih daerah sekitar. Cuman ya, saya tidak menyarankan lah, kita jaga aman dulu aja, biar nggak capek. Karena capek nanti imunnya turun juga. Oke, itu tadi apa namanya pengumuman terkini mengenai kelas hybrid yang luckily kelas kita dapat kesempatan untuk hybrid juga ternyata. Oke, minggu lalu saya kasih tugas apa? Ada yang masih ingat? Baca slide. Ya, baca slide. Oke, terima kasih Dimas. Kamu semua sudah baca? Dimas, kamu sendiri sudah baca, Dimas? Nggak semua sih, masih sebagian. Oh, enggak semua ya. Kita mungkin juga enggak habis hari ini. Oke, jadi kita mulai ke mungkin ini agak apa ya, mundur sedikit ya teman-teman materinya karena harusnya ini disampaikan di minggu pertama. Cuman saya juga baru dapat materi. Jadi ini nanti kan saya jelaskan atau kita review untuk materi berkenaan dengan machining. Jadi ini untuk apa ya? Ibaratnya ilmu untuk machining yang dasar. Jadi untuk keseluruhan proses machining nanti. Oke, mungkin saya mulai dari yang kedua ya, karena yang pertama introduction itu cuma introduction for manufacturing, jadi saya pikir teman-teman semuanya sudah paham bahwa manufaktur itu dilakukan oleh seorang engineer ya, jadi kita sebagai seorang engineer itu perlu tahu masalah proses manufaktur. Oke, saya kasih singkat aja lah. Oke. Jadi proses manufaktur itu adalah proses untuk menciptakan sebuah benda ya, benda produk baik jadi maupun setengah jadi dari sebuah material. Yang dimana nanti prosesnya itu kita kontrol. Jadi mulai dari kalau menggunakan mesin bubut ya berarti kecepatannya kita kontrol, kemudian kecepatan putar dari benda kerjanya, kemudian geraknya dari pahatnya itu kita semuanya harus kontrol. Kita harus memegang penuh kontrol dari proses tersebut. Jadi tidak serta-merta kita membuat produk tapi tidak tahu kontrolnya. Secara engineering kita harus melakukan manufaktur seperti itu. Tidak, bagaimana kamu menciptakan produk ini, trial and error. Nah itu tuh harusnya itu bisa dikurangi. Kata-kata trial and error itu apabila seorang engineer yang benar-benar engineer itu melakukan suatu produksi atau manufacturing proses.
Kemudian research, jadi seorang engineer itu melakukan research, kemudian desain produk, manufacture, dan maintain atau manage department dan company-nya. Jadi itu yang dilakukan seorang engineer. Nah, kenapa kita butuh ini ya? Kita butuh untuk mempelajari proses manufaktur itu untuk apa? Jadi sebuah perusahaan itu harus memproduksi produk yang dengan cara yang optimal ya. Optimal itu belum tentu dia tercepat, belum tentu dia terlambat. Jadi tetapi optimal, yaitu titik tengah dari suatu proses. Jadi agar apa ya? Jadi apa yang dia buat atau dia ciptakan itu memang benar-benar bisa berkompetisi di dunia industri kayak gitu, di dunia luar ya kan, untuk marketplace-nya itu karena sangat luas sekali. Jadi nanti isinya mata kuliah ini ya menjelaskan basic ya, jadi basic untuk manufacturing proses. Jadi kita akan mengajarkan dasar-dasarnya saja. Kemudian nanti kalau teman-teman memang berminat, nah nanti di proses pemesinan ini ya terutama ya di manufacturing ini nanti bisa mengambil mata kuliah pilihan yang mungkin disiapkan oleh departemen yang ada proses pemesinan lanjut, kemudian ada CNC, ada injection molding, dan sebagainya. Dan di sini nanti akan diulas kulitnya saja. Ya, jadi ini physical phenomenon the basic manufacturing, understand the process parameter. Ini silakan dibaca. Nah, ini perbedaannya seorang proses matematika ya. Jadi perumusan matematika dengan manufacturing itu di matematika kalkulus itu hanya menyediakan satu jawaban. Tapi kalau di manufacturing itu kita bisa membuat sebuah produk itu dengan berbagai macam cara dan terkadang suatu cara itu punya positif dan negatif proses. Jadi maksudnya kita bisa melaksanakan atau kita bisa membuat suatu produk A dengan cara A, B, C, D, di mana A, B, C, D ini beberapa parameter akan memiliki kelebihan dibandingkan parameter yang lain. Contoh, proses A itu dia kecepatan energinya itu bisa kecil, tapi prosesnya lama. Kemudian di B itu butuh energi yang besar, sehingga cost-nya besar, tapi waktunya sangat cepat sekali. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita pertimbangkan, kita butuhnya yang mana, kita sesuai yang mana, yang cocok untuk kondisi dari produk yang kita buat, ataukah kondisi perusahaan yang sedang maksudnya perusahaannya itu ready-nya itu yang mana, alatnya itu ada atau tidak, itu kan juga harus dipertimbangkan. Nah ini sebagai contoh kita mau melanjutkan pensil, kita bisa pakai pisau atau soft object yang lainnya, kita bisa pakai sand or abrasion ya, pakai digosok pakai kertas gosok itu, sandpaper. Kemudian kita bisa pakai toy pencil sharpener yang plastik itu orotan, atau pakai hand pencil. Kemudian atau pakai electric pencil sharpener atau automatic pencil sharpener. Itu kan banyak cara, tapi kan di situ punya keunggulan dan punya kekurangan masing-masing dari proses itu. Nah, itulah proses produksi atau manufacturing proses. Nah, ini tadi. Kemudian ini history manufacturing silakan dibaca sendiri ya. Jadi dari dulu proses manufaktur itu sudah dijalani oleh manusia sebelum Masehi ya. Jadi before 4000 BC, before century ya, sebelum Masehi itu 4000 tahun sebelum Masehi itu sudah melakukan yang namanya proses manufaktur, mulai dari casting. Casting itu adalah proses manufaktur yang paling lama, paling tua. Itu adalah casting atau percetakan. Nah,
molding itulah, hampir sama. Jadi traditional casting itu seperti kalau kita lihat itu orang buat perhiasan dia jadi dicairkan emasnya kemudian dicetak seperti itu. Itu yang paling tradisional atau yang paling lama. Kemudian Bu, ya. bisa di slideshow aja Bu. Oh, di slideshow ya. Iya, terima Oke. kasih Bu. Oke, saya ulang ya. Jadi di sini ada tabel ini menampilkan historia manufacturing dari 4000 sebelum Masehi. Jadi orang-orang zaman purba itu sudah melakukan proses manufacturing ya, mulai untuk emas dulu kan. Kemudian kalau kita tahu bahwa orang purba itu dulu kan berburunya pakai batu yang dilancipkan. Nah, itu kan dia membuat sebuah pisau ya. Nah, itu dia juga melakukan proses manufacturing. Jadi proses itu sudah berkembang, kemudian sampai saat ini kita punya proses manufacturing yang paling baru itu yaitu rapid prototyping. Jadi ada skalanya sudah bukan mikro tapi nano, kemudian kecepatannya sudah bisa energinya juga bisa diminimize seperti itu. Jadi semakin lama prosesnya itu adalah proses manufaktur semakin maju seperti itu. Nah, memang kalau kita lihat produk atau produk ya, jadi barang yang ada saat ini itu adalah barang yang bisa diciptakan proses manufaktur ini berkembang sejalan dengan barang yang diciptakan, yang diinginkan oleh manusia seperti itu. Seperti halnya kita dulu tahu yang flash disk ya, kita tahu flash disk. Dulu mungkin pada zaman saya itu kan adanya disket. Jadi komponen itu cuma bisa nge-save berapa MB malah. MB apa KB ya? KB kalau nggak salah. Kan sekarang kita punya memori flash disk pun dengan ukuran yang sama itu bisa menyimpan memori yang sangat besar. Bahkan saat ini handphone dengan ukuran yang sama atau ke komputer dengan ukuran yang sama dengan dahulu itu sudah sampai tera. Dulu kan masih MB, kemudian giga gitu kan, baru-baru giga, sekarang kan sudah sampai tera. Nah, itu merupakan hasil dari perkembangan proses manufacturing. Karena pada saat mereka memproduksi memorinya, yaitu silicon wafer yang yang digunakan untuk menyimpan informasi itu bisa mereka tipiskan. Jadi semakin tipis silicon wafer yang bisa diciptakan, itu akan semakin banyak space atau rongga yang digunakan untuk menyimpan data seperti itu. Kalau proses manufacturing yang berhenti perkembangannya, pasti barang yang ada saat ini ya itu saja. Ini contohnya adalah di sini ada paperclip, satu jenis produk tapi banyak pilihan material dan banyak bentuknya. Dan di sini itu bisa membuat ya dalam proses manufaktur untuk jenis A, B, C, D, dan keseluruhan ini bisa memiliki parameter yang berbeda. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan keinginan dari seorang desainer atau engineer-nya. Ini pun juga seperti itu ya, laptop dia mulai mengalami perkembangan. Jadi sekarang kita pakai, dulu kan bulb biasa, sekarang sudah pakai LED ya. Untuk ini. Oke, saya rasa sudah cukup untuk ini. Nanti manufacturing proses kita ada casting ini nanti kan dipelajari di proses manufaktur buah. Kemudian forming dan shaping ini nanti akan kita pelajari setelah minggu ke-8. Kemudian jadi nanti kita cuma membahas untuk pulp deformation sama sheet metal process. Tapi untuk yang polymer processing ini akan ada di selanjutnya atau promanifnya. Machining dan finishing process ini nanti akan kita pelajari saat ini ya.
turning, kemudian ada drilling, milling, setelah itu ada grinding, surface grinding. Nah itu ini sudah, ini untuk ini nanti kita pelajari ini sama surface grinding. Kemarin kita sudah ini ya, sudah mendengarkan presentasi dari teman-teman mengenai latih. Latih ini juga turning proses atau bubut itu sama. Nanti yang ini advanced machining akan dipelajari di program. Jadi nanti di materi ini kalian akan mengetahui kira-kira proses apa saja yang ada atau yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang. Join ini juga ada di program 2 nanti. Ini jadi untuk saat ini manufaktur untuk bidang kesehatan itu sangat besar sekali pernya, terutama di salah satu contohnya adalah ini yaitu hip replacement. Jadi sendi dari orang itu kadang bisa mengalami keropos ya, jadi penipisan dan sebagainya karena usia itu, jadi bisa di replace dengan menggunakan hip replacement ini. Jadi untuk saat ini semakin berkembangnya teknologi manufaktur, itu kita bisa menciptakan hip replacement ini dengan berbagai macam spesifikasi dan juga sifat dari materialnya. Jadi selain dari desain, dari proses produksi juga dilihat dari materialnya. Ya, ini contohnya. Dan ini juga kalau kita lihat di sini ada gear. Ini adalah gear ya, dibuat yang ini adalah debu. Jadi kita lihat bahwa gear yang dibuat ini lebih kecil daripada debu. Ini digunakan untuk light sensor seperti itu. Oh, ini light sensor yang ini untuk jam, biasanya untuk jam yang mahal-mahal itu. Nah, itu karena mahal itu karena dia prosesnya agak rumit seperti itu. Sedangkan ini adalah untuk light sensor. Nah, yang saya jelaskan tadi ke teman-teman itu ini, semakin tipis kita bisa ini mengecilkan diameter mirror ataukah space ini. Nah, itu kan semakin banyak jumlah memori yang bisa disimpan ya. Jadi bisa menambah kecepatan, bisa nambah jumlah space untuk menyimpan data dan sebagainya. Jadi semakin kecil, saat ini sudah bisa 550 mikrometer. Jadi semakin kecil akan semakin banyak yang bisa disimpan. Ini cuma tempat garam sama lada. Dan ini untuk saat ini ya automated welding automobiles, jadi perlu mungkin teman-teman sudah sempat dengar waktu di kuliah tamu atau apa dari pabrikan terbesar di Indonesia kan Astra ya. Astra ini sudah pakai hampir 50% produksinya mereka menggunakan dengan robot. Jadi selain dari selain dari efektivitas gerakannya, kemudian keakuratannya juga dari segi K3 atau keselamatan kerja itu memang menggunakan lengan robot ini akan sesuai lebih aman ya. Cuman di sini meskipun teman-teman adalah seorang engineer yang nantinya itu tidak bergerak turun seperti lengan robot ini, tapi teman-teman harus tetap tahu parameter-parameter untuk membuat sebuah mobil itu seperti apa. Ya. Kenapa? Atau barang apapun yang meskipun robot ya kan, karena robot itu adalah nantinya diciptakan oleh teman-teman ya kan. Robot itu diciptakan oleh teman-teman. Jadi teman-teman pun dalam membuat sebuah benda yang bisa melakukan suatu pekerjaan itu harus tahu pekerjaan yang mau dilakukan ini apa. Sebagai contoh, kalau kita kita seorang
eh, bos gitu ya, atau GM. Jadi sudah menjadi sebuah GM, menjadi seorang GM di sebuah perusahaan manufaktur. Nah, kalau teman-teman tidak paham mengenai proses yang teman-teman lakukan di dalam pekerjaan tersebut, otomatis teman-teman tidak akan bisa tidak bisa lebih mengembangkan, ataukah ibaratnya nanti malah gampang dibohongi oleh bawahannya. Kalau bawahannya punya attitude kurang bagus seperti itu. Jadi memang kalau kita seorang GM kalau di manufaktur ya, sebuah perusahaan manufaktur akan lebih baik jika dilakukan, atau lebih baik jika dilakukan oleh atau dipilih oleh orang yang basicnya memang dari manufaktur atau dari mekanikal. Karena selain kemampuan manajerial, dia punya dasar proses yang akan dia lakukan dari perusahaan yang dia pimpin. Macam-macam ya. Jadi ini saya rekap secara sederhana, manufacturing itu dari raw material ke produk. Ya, jadi nanti ada material, ada produk, kemudian manufacturing itu berada di tengah-tengahnya ini. Kita punya material, kita punya produk. Jadi di sini ada manufacturing. Oke, saya rasa itu untuk introduction-nya. Mungkin ada pertanyaan? Dari saya masih belum. Oke. Saya lanjut aja ke chip formation ya. Jadi mechanic of chip formation ini kita berhubungan dengan chip formasi, pembentukan gram. Jadi karena kita akan membahas di proses manufaktur yang pertama ada conventional machining. Conventional machining itu adalah machining yang menghendaki adanya pertemuan antara pahat dengan benda kerja. Jadi meskipun di non conventional machining pun akan tercipta chip, tapi chipnya sangat kecil sekali dan itu kadang kita tidak bisa melihatnya karena ukurannya sudah kecil, makro, kadang yang larut dengan air seperti itu. Nah, untuk kasus di yang di kasus di conventional machining kita ada chip formation. Jadi ada ilmu yang menjelaskan mengenai pembentukan gram. Chip ini gram ya. Gram itu adalah hasil potongan dari proses manufaktur. Kalau proses bubut ya proses bubut. Kemarin kan temannya sudah menunjukkan sebuah video dari proses bubut, itu ada kayak bentuk spiral-spiral yang terpotong ataukah bentuknya macam-macam ya, bisa spiral, bisa berupa potongan kecil-kecil seperti itu. Nah, itu tergantung dari materialnya apa, prosesnya bagaimana, itu mempengaruhi chip formation. Jadi chip formation itu dipengaruhi oleh material removal process atau proses mengikis material ya. Jadi karena kita prosesnya atau proses ini adalah meremove material dari surface dari permukaan benda kerja dengan memproduksi sebuah chip atau gram. Ya. Jadi remove material
Jadi removing material dari surface sebuah disk. Jadi ini contoh turning, ada cutting off, ini jenis-jenis pemesinan ya. Straight turning, kemudian ada cutting off, ada slab milling atau milling. Turning ini bubut, ya. Turning latte bubut itu dia adalah bubut. Jadi kemarin ada yang bilang, ada yang tanya ya, perbedaannya latte atau turning atau bubut dengan milling itu apa sih sebenarnya yang paling mendasar? Kalau teman-teman lihat di sini, kira-kira apa yang mau? Mungkin ada yang bisa menurut saya menjawab? Mungkin ini Bu, kalau pakai latte spesimennya yang penting alat yang diputar. Betul sekali. Tadi yang jawab Kusuma ya? Iya Bu. Jadi di dalam sebuah proses machining ini ya, jadi ada kemarin ada pertanyaan kalau latte mesinnya sama tapi beda proses itu bagaimana? Nah, jadi kalau milling itu memang yang berputar adalah pahatnya, ya. Jadi yang berputar adalah pahatnya. Yang diam itu adalah benda kerjanya atau bergerak translasi saja. Nah, kalau di latte itu yang berputar adalah benda kerja, ini benda kerja. Dan tool itu kadang tetap diam ataukah dia bergerak hanya translasi, bergerak translasi. Nah, untuk tetapi memang ada beberapa mesin yang memang bisa untuk berbagai macam proses ya. Contohnya itu adalah kalau kita punya mesin bor, bukan bor, drilling. Drilling itu juga bisa dipakai untuk milling. Ini contohnya. Ini kan end mill ya. Milling, proses milling. Jadi dia yang bergerak itu adalah benda kerjanya. Sedangkan kalau drilling dan boring itu kan tujuannya adalah untuk membuat lingkaran. Ya. Jadi nanti ada istilah drilling, ada istilah boring. Ini adalah dua boring misalnya berapa salah. Ini adalah dua proses yang hakikatnya itu sama, membuat lubang. Tetapi ada yang berbeda dalam proses drilling dan boring ini. Drilling itu adalah kondisi di mana benda itu belum ada lubang sama sekali. Jadi kita menginisiasi adanya lubang. Ya, kita menginisiasi adanya lubang. Itu drilling. Nah, kalau boring adalah proses melebarkan lubang. Ya, drilling ini jadi kalau kita punya benda terus kita ingin melubangi dengan mungkin diameter tertentu ya. Nah, kan tidak mungkin kita ngebor tuh langsung semua 10 cm yang besar sekali 10 cm. Kan tidak mungkin kita langsung melakukan pelubangan dengan 10 cm itu ya sangat tidak mungkin dilakukan seperti itu. Di samping yang pertama pahatnya itu susah untuk didapatkan. Kemudian yang kedua energi yang dibutuhkan adalah sangat tinggi dan itu kalau kayu beda. Kalau kayu mungkin dia melakukan itu mungkin bisa terjadi kalau memang menemukan pahat yang sebesar itu. Nah, kalau metal itu akan menimbulkan getaran yang sangat besar, kemudian energi yang dibutuhkan besar dan akan ibaratnya itu tidak efisien akhirnya. Getaran yang ditimbulkan besar, nah getaran ini bisa berefek negatif terhadap suatu proses pemesinan. Entah itu nanti settingan alatnya itu akan berubah, terus kemudian karena kan getar itu bisa membuat istilah itu kocak gitu loh. Kalau mesin itu jadi dia akan setting alat seperti motornya, kemudian gearnya, shaftnya itu akan sangat mengalami getaran yang sangat hebat. Nah itu tidak seperti itu proses pemesinannya seperti itu.
Itu tadi ya, bahwa proses manufaktur adalah proses yang harus bisa dikontrol. Nah, kalau semua tidak bisa dikontrol, maka itu dikatakan suatu proses produksi yang tidak baik. Nah, kalau itu tadi 10, kita harus melakukan drill dulu untuk kedalaman tertentu, kemudian kita lakukan bertahap menggunakan apa namanya bor mulai dari kecil sampai diameter tertentu, kemudian baru kita lakukan boring. Nah, boring itu nanti dia berputar seperti ini. Dan boring itu biasanya bisa menggunakan mesin milling juga. Jadi, ya itu jadi tergantung dari prosesnya. Kadang kalau kita punya mesin milling milling yang CNC punya 6 aksis atau 10 aksis, sekarang 6 aksis ya. 6 aksis itu bisa melakukan beberapa proses. Ini jadi tidak ada lubangnya, ini aja yang drawing dan sebagainya. Nah, kemarin ada yang tanya mengenai knurling ya. Knurling ini proses yang digunakan untuk membuat permukaan itu kasar. Jadi dia hanya sifatnya itu ngecap ya, itulah seperti mencetak pola tertentu di suatu permukaan untuk menimbulkan surface roughness yang tertentu ya. Jadi bisa berpola, bisa cuma titik-titik saja. Pokoknya intinya fungsinya biar nggak licin. Kalau dipegang biar nggak licin atau apapun lah tujuannya. Pokoknya dia ingin pengondisian permukaan. Kemudian ada threading. Threading ini pembuatan ulir. Ini bisa dilakukan oleh proses pemesinan, bisa juga ini buku lama ya, buku Domain Bahia. Yang berputar adalah pahat yang benda kerjanya dia bergerak translasi. Gerinda yang tidak kita bahas. Yang scrap ini milling ya, ini milling. Ini bahasa workshopnya. Scrap, burdi atau drilling, freeze. Terus ini juga milling.
Jadi bedanya scrub ini, kalau scrub ini dia tidak berputar, tapi dia kalau itu translasi. Kalau freeze ini pahatnya berputar. Tapi sama-sama minim. Nah, ini adalah variabel independen, variabel yang kita setting secara independen. Jadi kita bisa men-setnya, kita bisa setting ini itu sesuai dengan kemauan kita, maksudnya seperti itu, independen variabel. Kalau kita ingin melakukan proses pemesanan, kita bisa setting ini sesuai dengan keinginan kita. Contohnya itu material dan its condition. Kamu ingin materialnya apa? Kemudian shape-nya bagaimana, surface finish-nya bagaimana, ketajamannya bagaimana, itu kita bisa tentukan sendiri, workpiece material, kemudian kondisinya, temperatur maksudnya kamu mau melakukan proses pemesinan itu, temperatur workpiece-nya itu dipanasi dulu atau tidak, itu pasti akan berpengaruh ya. Temperatur, teman-teman kan juga belajar metal ya, beriringan dengan mata kuliah ini di semester 3. Jadi di metal itu kan kita belajar bahwa material jika diberikan perlakuan panas ataukah diberikan panas dengan energi itu akan mengubah sifat materialnya. Nah, di sini berlaku juga untuk proses manufaktur. Jadi pertimbangan dari kondisi material itu juga akan mempengaruhi proses pemotongan. Kemudian ada cutting condition seperti kecepatan pahat, ini kecepatan makan, kemudian kedalaman potongnya berapa, itu kita bisa tentukan. Kemudian cutting fluid, ini ada cairan potongan itu kita bisa tentukan. Kemudian karakteristik dari mesinnya, ada juga work holding dan fixture device. Ini tambahan, jadi kalau ada proses itu kan biasanya kita buat mal atau apa ya, cetakan. Jadi kayak kita kalau produksi massal itu kan bendanya pasti tetap ya. Jadi untuk mempermudah kita melakukan proses produksi itu biasanya ada mal yang dibuat. Contohnya kayak rangka sepeda mungkin antara sicup dengan head-tube-nya, dengan yang rangka utama itu punya sudut tertentu 35 ya. Itu kita buat mungkin jig namanya istilahnya mal yang bisa membentuk sudut itu tidak berubah. Jadi nanti kalau kita kasih pipa 1, pipa 2 itu tetap pipanya gini, nanti kita tinggal las gitu aja. Jadi tidak akan untuk mengurangi adanya kesalahan sudut pada saat kita melakukan proses produksi. Jadi itu namanya work holding dan fixture device. Itu alat bantu. Nah, dari independent variable ini setelah kita tentukan, maka kita akan mendapatkan yang namanya dependent variable. In cutting process. Jadi dependent variable ini adalah hasil atau variabel-variabel yang hasilnya itu dipengaruhi oleh independent variable. Ya, jadi tipe chip, bentuknya chip bagaimana, ketebalannya berapa, kemudian sifatnya dia itu cair ataukah bisa tetap padat, kemudian temperaturnya berapa, itu dipengaruhi oleh independent variable yang kita tentukan sebelumnya. Nah, energy, force, itu juga dipengaruhi oleh proses yang kita atur, kemudian temperatur rise in workpiece, chip, and the tool. Jadi di proses pemesinan ini akan timbul yang namanya panas, itu pasti karena ada dua benda yang saling bergesekan, yaitu pahat dan benda kerja. Yo, kita tangan saja kita gesekkan aja panas kan ya lama-lama. Nah, apalagi itu benda metal yang kita paksa untuk memotong sebuah workpiece gitu ya kan. Jadi itu ada gesekan, jadi itu pasti akan timbul panas. Nah, kemudian ada keausan dan juga kegagalan dari mesinnya, itu juga dipengaruhi oleh independent variable. Dan kemudian ada surface finish dan integrity of the workpiece after machining. Ini maksudnya adalah surface finish ini. Di sini juga ada surface finish ya. Di tool shape, surface finish, dan sharpness. Ini maksudnya adalah surface finish dari
tool-nya. Ya, dari benda kerjanya. Tool-nya itu pahat. Pahat. Ini dari pahatnya, surface finish pahat. Jadi pahat kita yang kita punya, itu surface finish-nya bagaimana? Kekasarannya berapa? Kemudian dia diperlakukan seperti apa? Karena surface finish itu mempengaruhi dari kekuatan sebuah material. Ya, kalau kita tahu bahwa tool itu adalah untuk memotong, dia akan kita paksa tabrakkan untuk memotong sebuah workpiece, yang otomatis kan kekuatannya, kemudian kekerasannya dan sebagainya itu harus diatur. Nah, surface finish ini mempengaruhi sifat mekanik dari pahat. Kemudian, di sini surface finish dan integrity dari workpiece after machining. Jadi yang dependent variable ini, yang surface finish-nya adalah dari workpiece-nya. Paham ya bedanya ya? Jadi yang di sini untuk tool-nya, yang dependent variable ini untuk workpiece-nya. Jadi jangan sampai terbalik. Nah, sekarang ada pertanyaan. Is it important to note the complex interrelationship among these variables? Kira-kira perlu nggak ya, penting nggak ya kita tahu hubungan antara variabel-variabel ini? Kalau perlu, kenapa kok perlu? Mungkin ada yang bisa jawab. Permisi Bu, bisa diulangi pertanyaannya? Tadi putus-putus Bu di saya. Oke. Pertanyaannya adalah ini, is it important to know the complex interrelationship among these variables? Penting nggak kita tahu mengenai relation atau hubungan yang kompleks dari semua variabel ini? Dan kalau memang perlu, itu untuk apa sebenarnya? Tujuannya apa kalau kita perlu tahu? Kira-kira apa ya? Bu, boleh izin menjawab Bu? Silakan, Arno. Mungkin kalau pikiran saya itu pentingnya mengetahui relationship dari independent variable ke dependent variable-nya itu buat ini Bu, bisa istilahnya itu memprediksi nanti workpiece-nya itu jadinya kayak gimana gitu Bu. Mungkin itu sih dari saya Bu. Oke, sebagai perencanaan awal ya, sebagai perencanaan awal atau estimasi, kira-kira itu nanti jadinya seperti apa. Oke, terima kasih Arno. Mungkin ada yang lain? Saya izin coba jawab Bu. Silakan Raffi. Mungkin dari saya ini Bu, mungkin hubungannya ntar untuk pengoptimalan dari proses produksinya juga Bu. Oke. Optimal proses produksi. Ada lagi yang mungkin punya pendapat kira-kira untuk apa? Izin menjawab Bu. Siapa ini? Audrey. Audrey. Oke, Audrey. Silakan. Mungkin karena pentingnya relationship ini karena yang independent variable itu akan berefek ke dependent variable-nya seperti hasilnya. Oke. Jadi kalau kita harus tahu relationship-nya agar nanti kita tahu dependent itu, karena tahu kalau dia mengefekkan ke hal yang lain gitu ya, punya efek ke hal yang lain gitu ya. Oh iya, dari resultnya. Ya, dari 3 temannya yang tadi itu semua jawabannya benar ya, tidak ada yang salah. Jadi memang kita itu perlu tahu untuk independent variable itu akan memberikan efek ke dependent variable. Apa yang kita masukkan, apa yang kita set up di situ di variabel independen itu akan mempengaruhi dependent variable. Ya, kemudian karena kita dalam seorang engineer, seorang insinyur, desainer atau desain
orang desain R&D itu harus tahu terlebih dahulu produk apa yang akan kita buat. Ya, produk yang kita buat itu punya spesifikasi yang sudah ditentukan, yang nantinya itu akan membuat produk kita itu menjadi produk yang unggul. Nah, otomatis kita perlu memperhitungkan kira-kira nanti itu kan berarti sudah termasuk dependent variable ya. Jadi kita sudah tentukan dependent variabelnya itu seperti ini. Otomatis kita harus men-set up independent variable agar mendapatkan dependent variable yang sesuai. Nah, tadi kan sesuai dengan apa ramalannya Arno ya, pendapatnya Arno seperti itu. Kita punya goal, kita punya produk dan desain tertentu. Jadi kita harus mengatur kira-kira independen itu nanti seperti apa. Nah, kemudian juga ketika kita sudah punya produk, kita punya independen variabel yang lain, kita juga perlu mengoptimalkan proses produksinya. Ya, jadi independen tadi kan settingnya bisa macam-macam ya teman-teman. Maksudnya untuk satu kategori dependent variabel pun produk yang dikehendaki itu bisa macam-macam sekali optimasi yang bisa dilakukan untuk proses produksi di independennya. Ya, jadi di independent variabel ini untuk optimal produksi kita punya ya. Jadi di dependent variable kita sudah punya optimal produksi yang mau tujuan atau goal produksi yang mau kita tuju seperti apa. Nah, tapi kita punya macam-macam independent variable ini bisa atau memungkinkan dalam macam-macam independent variable yang kita set up itu bisa menghasilkan goal yang sama, tapi kita lihat mana yang lebih optimal. Nah, untuk itu memang kita perlu tahu relation antara macam-macam independen tadi dan apa saja dependen yang bisa dipengaruhi. Nah, ini factor influencing machine operation mungkin bisa dibaca ya nanti cutting speed, tip of cut, speed, cutting fleet kira-kira nanti mempengaruhi apa gitu tuh angles nanti mempengaruhi. Ini maksudnya seperti itu membaca tabelnya. Tool angles ini nanti mempengaruhi apa aja, continuous chip, tool up edge, itu nanti pengaruhnya kemana. Seperti ini juga tabel ini dari Pak Jian kalau nggak salah. Nah, ini adalah skema ilustrasi turning operation atau bubut secara umum untuk ortogonal. Ini ortogonal. Nah, ortogonal cutting ya, ini untuk ortogonal cutting atau cutting 90 derajat. Tegak lurus. Nah, ini ada tool ya. Ada toolnya, ini sudah ada tool, ada chip. Nah, ini itu adalah yang biru ini pemegang. Yang biru tool. Jadi, tool itu macam-macam. Kalau bisa model inserted seperti ini, ataukah full dalam satu material. Ini itu maksudnya warna ini mempengaruhi, maksudnya di sini adalah warna yang berbeda adalah material yang berbeda. Gitu. Jadi dia punya handle tool yang diinsertedkan sebuah tool atau pahat. Jadi pink ini yang memotongnya hanya pink, sedangkan yang biru muda ini yang transparan dia ada sebagai handle saja, jadi dia pemegang. Ini biasanya kita jumpai untuk tool yang mahal, maksudnya untuk material tool yang mahal itu biasanya seperti ini modelnya. Jadi ada handle, ada tool yang kecil. Kalau yang murah seperti baja potong perbekas biasa itu biasanya satu muka semua pahat itu satu material, gitu, karena kan mungkin murah. Kalau yang diamond, terus kemudian yang kekerasan itu titanium dan sebagainya, boron lain itu, nah itu kecil sekali dan juga diinsertkan di handle tool karena itu memang mahal. Nah, ini di sini ada yang namanya fit atau pemakanan dan kemudian ada depth of cut yang ini ada ini. Nah, kalau untuk bubut depth of cut itu A nilai 1 tapi kita memperhitungkannya untuk 2 ini. Nanti perumusannya D max min D finish. Maksudnya ini di awal D finish dibagi 2 untuk
A kalau bubut model ortogonal seperti ini. Jadi dalam perencanaan proses pemesinan ini logika thinking teman-teman harus main ya. Maksudnya untuk proses bubut ke A-nya seperti ini. Nanti proses milling meskipun kita menghitung energi, kita menghitung MRR itu menggunakan persamaan yang sama, tapi nanti ada beberapa parameter yang mungkin agak berbeda. Dan kalau proses milling itu kan pemahatannya itu kan tidak sirkular ya, tidak berputar. Jadinya kan dia pemakannya cuma satu sisi. Nah itu tapi A-nya tidak dibagi dua dan sebagainya. Nanti akan teman-teman harus bisa pemahami itu. Logikanya harus jalan gitu ya. Nanti semoga nanti kita ketemu kasusnya seperti itu. Ya ada feet ya, yang feet ini jadi satuannya milimeter per revolution. Maksudnya adalah ketebalan yang dimakan pada satu proses putar. Ini kan berputar ya. Ininya materialnya ini kan berputar. Dia berputar, kemudian kan dalam satu putaran, nah ini tuh ketebalannya berapa, itu adalah feet. Jadi dalam satu putaran, ini kan titik awal ya, titik awal semua di sini. Nanti dia berputar satu, nah titik awal sampai berikutnya ini nanti kira-kira ketebalannya berapa. Nah itu feet. Itu namanya feet. Satuannya milimeter per revolution. Nah, untuk ini agak basic mekanik dari chip formation atau pembentukan chip. Kalau bisa saya bilang sih, ini teman-teman harus tahu wilayah-wilayah ini sudah hafal di luar kepala gitu lah intinya. Pokoknya kalau mau chip formation ya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nanti ada parameter atau variabel ya. Jadi sini ada T0 ini adalah kedalaman gram di awal. Kalau salah seperti itu konsepnya itu. Kemudian TC ini tebal gram akhir. T0 ini biasanya kita ibaratkan sebagai kedalaman potong juga atau A. Sama seperti A. Nah, karena ada shear angle ini sudut gesernya, yaitu ini ada ini apa ya lambang apa? Ini lambang apa namanya teman-teman kalau kita dalam ngomongnya? Tahu? Bukan. Ini kan alfa. Ini V mungkin. Apa? C ya? V. V ya? V. V. Itu bukan yang ini. Yang Itu P, Bu. oh, FF. F, V, F. Ya. Oke, ini sudut V ini adalah shear angle. Dia merupakan sudut untuk dari shear plane-nya ini. Jadi kalau kita melakukan pemotongan, ini ada pahatnya, pahat mendorong ke dalam satu titik, kemudian akan menggeser, kan timbul geser ini ya, shear plane. Jadi kalau jadi dalam proses machining, geram itu bisa terpotong karena ada proses gesekan. Ya, ada proses gesekan yang menyebab proses gesekan geser di situ yang menyebabkan mikrostrukturnya dia terlepas karena kekuatan materialnya itu sudah melebihi kekuatan yang diberikan itu sudah melebihi dari kekuatan materialnya. Ya, tegangan gesernya itu sudah dari material itu maksudnya dari material itu kan punya tegangan geser, sedangkan pahat juga punya, itu kan dalam proses pemesinan geram itu tercipta karena tegangan geser dari workpiece ini lebih kecil daripada tegangan geser dari yang didorong atau yang diciptakan oleh pahatnya itu tadi. Jadi kalau shear plane-nya tidak terjadi, itu shear plane-nya itu tidak terbentuk, maka tidak akan terjadi proses pemotongan, tidak ada geram, nggak terpotong, nggak ada proses sini. Gitu. Ya ini, a chip is produced just
ahead of the tool by shearing of material continuously along the shear line. Ya, jadi karena sharing gesek, ya. Nah, lalu untuk ini ada dua jenis pemotongan. Jadi yang atas ini adalah proses pemotongan yang ibaratnya itu adalah dia ideal. Nah, ideal jadi tanpa apa ya, jadi well defined plan, jadi memang ideal, tapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi seperti yang B. Ya, without a well defined plan, jadi tidak kadang itu well defined itu seperti apa ya, rectangle sama apa namanya sudutnya itu relief. Jadi gini, hubungan antara rectangle dengan ininya, shear angle-nya itu tidak sesuai sehingga kita tidak bisa punya shear plan yang bagus. Nah, itu bisa menyebabkan nanti kalau shear plan-nya nggak bagus, itu akibatnya itu ada primary shear zone seperti ini. Jadi shear plan-nya itu tidak terpusat dalam satu sisi gitu, tidak terpusat dalam satu garis seperti itu. Jadi dia kayak ada, bukannya malah plane itu kan sebuah apa ya? Kalau kita dari samping ini kan cuma bisa jadi garis gitu kan. Nah, kalau zone itu kan ada volume yang di situ yang terjadi. Nah, ini kan semakin luas, jadinya kan sekarang semakin luas. Tadi dia bisa menyebabkan damage surface seperti ini. Jadi surface-nya dia bisa jelek, tidak rata, jadi potongannya kurang halus gitu. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah rectangle dan shear angle yang sesuai agar bisa punya shear plan? Nah, itu kita bisa pakai merchant model. Nah, nanti merchant model ini tidak akan saya bahas di proses manufacturing 1. Itu akan banyak dibahas di proses pemesinan lanjut. Tapi kalau teman-teman ingin mempelajarinya, silahkan. Ada di buku, C ada, di kalau Pak Jian pun ada. Jadi merchant model ini adalah kita bisa mengestimasi kira-kira rectangle-nya berapa, V-nya berapa, agar kita bisa punya shear plan yang bagus. Gitu. Nah, ini kalau kita melakukan pemotongan, chipnya yang terbentuk itu seperti ini. Ini ilustrasi ya, ilustrasi dari proses pemotongan, velocity-nya fisik. Ini rumus-rumus ini. Ya, silakan kalau saya, karena saya matematikanya ya bisa, tapi tidak bisa sampai, biasanya saya cuma pakai ya rumus jadinya. Pokoknya berarti kalau cari visi, ya ini. Kita nggak perlu pusing untuk cari gimana caranya bisa mendapatkan itu. Untuk teman-teman yang jago matematika, wah ini easy buat dia ya. Gampang gitu. Nah, kemudian cutting ratio itu RC can be expressed as ini. Tinol per TC ya. Tinol ini tadi ini ketebalan gram atau gram pemakanan ya. Depth of cut. Kemudian nah ini chip thickness. Yang TC adalah chip thickness. Kalau chip thickness lebih besar dari depth of cut, otomatis RC kurang dari 1. Ya benar ya, dari rasio ini loh. Kalau ini lebih besar, otomatis kan RC-nya kurang dari 1. Kalau ini lebih kecil, maka RC-nya lebih dari 1. The reciprocal of RC, chip compression ratio, a measure of how thick the chip has become compared with depth of cut more than 1. Oke.
chip compression. Sebentar. Ini enggak ada di sini. Ini saya tahu ya. Jadi RC itu bisa dibuatkan lebih dari satu atau kurang dari satu. RC kurang dari satu ketika chip thickness dia lebih tebal daripada depth of cut. Kemudian kalau compression ratio maksudnya adalah nanti depth of cut-nya dia lebih besar daripada chipnya. Compression ya karena maksudnya chipnya itu dikompres lebih kecil, jadinya dia akan menghasilkan RC lebih dari satu. Nah ini ada chip compression ratio. Sebentar, atau lambda H. Represent the cutting process characteristic which is affected by workpiece material, tool type, and geometry, cutting speed, fitting, and usage of coolant. Jadi ini dipengaruhi oleh karakteristik plotting process ini ya, ada workpiece, tool, geometry, kemudian cutting, fitting, dan pendinginannya. Terus ini is expected to be small as possible, close to 1. Jadi kalau bisa lambda H atau chip compression ini mendekati 1. Karena higher shear angle atau V tadi ya, itu akan menyebabkan reduced cutting force. Jadi kalau shear angle-nya atau V-nya besar, itu nanti akan mereduce cutting force dan akan mengecilkan cutting temperatur dan juga power yang dibutuhkan. Jadi kalau bisa lambda H ini kalau bisa ini close to 1. Close to 1 it means kalau TC itu jadi perbandingan antara TO dan TC itu 1 gitu. Mendekati 1. Ini kan ada 2 konteks ya. Jadi kalau bisa itu chip thickness-nya itu mendekati 1. Jadi T0 per TC itu kalau bisa mendekati 1, lebih dekat ke 1 itu lebih baik. Gitu. Dibalik seperti itu. Itu karena pengaruh dari shear angle V itu tadi kan. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa dari proses cutting ini nanti V sama rectangle ini mempengaruhi dari pembentukan T0 dan TC. Ya, T0 dan TC. Kita inginnya di situ tadi dijelaskan lagi, ditambahkan untuk proses chip compression ratio ada efek ini. Itu kalau bisa perbandingan antara T0 dan TC itu mendekati 1. Jadi kita atur shear angle ini kalau bisa nanti menghasilkan TC dan T0 itu close to 1. Perbandingan atau rasio jadi adalah close to 1. Itu sama gitu. Jadi nanti fungsinya reduce cutting force dan juga decrease cutting temperature serta cutting power required. Nah, ini silakan dipelajari. Ini adalah rumus-rumus perbandingan. Kalau thickness ini RC itu juga bisa kita pakai menggunakan volume dari chipnya. Volume chip itu dari persamaan sudut. Nah, ini bisa dilihat di sini saja. Ya, silakan dihubung-hubungkan sendiri ya teman-teman. Saya nggak mau membahas matematikanya. Nah, yang penting di sini nanti ada ini poin pentingnya adalah shear angle V increase, chip become thinner and comes of a higher speed. Nah, yang gini nanti hubungan-hubungannya. Nah. Nanti aja. Nah, sekarang kita ke bentuk chip morfologi. Ini nanti kita saya sih silakan dihitung aja yang nomor 1 aja nanti aja tapi. Kita masuk ke chip morfologi dulu. Morfologi. Jadi ini ada tipe chip yang mempengaruhi
surface finish dan integritasnya. Jadi ada continuous, including, without, bue ini build up edge, nanti ada gambarnya di mana bue itu. Ada wavy, ada segmented, ada discontinuous. Jadi ini adalah 4 jenis monogram yang ada yang biasa terjadi ya. Kemudian itu ada 2 surface, shiny ataukah jagged. Jadi dia seperti solid tapi dia tidak apa ya, kasar gitu lah ya istilahnya, enggak berkilau. Nah ini contoh-contoh gram, model-model gram itu seperti ini. Nah untuk continuous chip ini dia punya wilayah primary zone dan secondary zone. Dia ini chip continuous chip ini biasa yang paling sering terjadi. Jadi continuous chip ini bisa continuous, dia bisa apa namanya, panjang, bisa juga pendek-pendek seperti itu. Jadi panjang itu biasanya untuk ductile material. Kalau yang short itu biasanya untuk yang apa namanya, apa ya? Lawannya ductile itu yang kertas. Nah ini bisa dicapai dengan high cutting speed atau high tack angle. Dan biasanya dia malah produce good surface finish, tapi tidak selalu itu yang diinginkan. Jadi yang perlu diingat ya, proses manufaktur itu adalah proses yang optimal. Maksudnya yang optimal itu tadi yang saya katakan. Jadi pada suatu proses dia akan bagus, tapi pada suatu proses yang lain dia itu dianggap buruk. Gitu. Jadi tidak selalu yang proses A ini, setting parameter A ini akan bagus untuk semua produk. Nah ini macam-macam chip yang diproduksi, yang dihasilkan dari orthogonal metal cutting. Ya, jadi tadi ada continuous, kemudian ada continuous with secondary. Jadi ada yang continuous itu yang ini, yang ideal tadi yang saya katakan ideal. Kemudian ada yang secondary zone. Jadi dia ada di titik sini. Itu ada apa namanya? Apa ya namanya itu? Gesekan lagi. Jadi ada gesekan lagi yang menyebabkan timbulnya chip yang lain kayak gitu. Jadi chip yang lebih kecil. Jadi nanti panasnya itu tidak hanya di primary zone tapi juga di secondary zone. Kemudian yang C itu ada build up edge. Jadi build up edge ini ada apa namanya, kecil. Ini ada wilayah hijau ini, dia itu meleleh. Jadi dia mengalami fase meleleh. Jadi chipnya itu meleleh di sini, panas yang berlebihan. Jadi dia tidak dalam satu tunggal primary zone ini, tapi dia punya lagi di sini. Dan ini nanti menyebabkan cacat di sini permukaannya. Jadi permukaannya workpiece itu hasilnya tidak akan bagus karena efek build up edge ini. Kemudian ada segmented. Segmented ini yang high shear strain, low shear strain. Jadi dia ada kotak-kotak kecil ini, putus-putus nanti, dan juga ada non-segmented, non-homogeneous ini. Oke, jenis-jenisnya ini nanti bisa teman-teman cross check di buku. Jadi ada 4 macam, semuanya bahasnya 4 rata-rata. Jadi ada continuous chip, kemudian non-continuous, segmented, sama discontinuous chip. Jadi kayak tidak beraturan seperti itu kondisinya. Nah ini kalau kita cek di proses kita cek temperaturnya dengan kondisi yang build up edge ini, titik-titik itu menunjukkan temperaturnya. Jadi titik-titik ini menunjukkan temperatur
dari kondisi material pada saat proses pemesinan. Jadi di build up age ini sangat tinggi sekali temperaturnya. Nah ini itu kenapa dia itu meleleh seperti itu. Jadi semacam dead metal zone. Jadi di sini tuh kayak terperangkap karena sudutnya kurang apa ya? Karena sudutnya kurang tepat, jadinya dia membentuk build up edge ini yang menyebabkan panasnya itu berlebihan dan juga nanti merusak permukaan workpiece. Oke, kita break dulu sebentar ya teman-teman ya. 5 menit. Baik.
Baik, saya lanjutkan ya teman-teman. Oke, di sini ada beberapa model chip ya yang bisa teman-teman lihat itu. Nah, di saat kalau kita chipnya di posisi yang ini gitu kan, dia nanti ini ada dua, jadi ini yang gesekan sama yang ini, jadi dia kayak bentuknya itu tidak baik seperti itu. Kalau putus-putus pun juga tidak baik. Jadi kalau di situ chip itu memang bentuknya itu spiral dan ada panjang tertentu, tapi yang nggak boleh yang terlalu panjang seperti itu juga nggak boleh juga. Karena untuk kasus yang seperti proses drilling, kalau chipnya terlalu panjang, itu nanti bisa bulat atau melilit di pahatnya. Nah, ini ada WiFi chip. Nah, the chip may be continuous but show a periodic change in thickness. Kemudian related to cater ability to predict variation in cutting force. Jadi self-excited vibration dan force vibration. Ini biasanya terbentuk dari IC 1015 steel dengan kecepatan makan 55 meter per menit. Kemudian ada segmented atau serrated chip atau non-homogen chip. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya, observe in metal, itu permeability, strength, kemudian heat generated, dan bagaimana sih dia bisa terjadinya. Nah, ini bisa dibaca. Yang jelas nanti bentuknya itu seperti ini gitu ya. Jadi ini kalau di sini di slide ini diberikan rekomendasi, ini bisa terjadi untuk titanium alloy dengan kecepatan makan 10 meter per menit. Nah, untuk discontinuous chip biasanya terjadi untuk detail material, ya ada yang kertas. Kemudian ada inklusi, jadi workpiece-nya itu punya hard inclusion dan integrity, jadi semacam tidak homogen. Materialnya itu ada pengotornya di dalamnya. Kemudian cutting speed very low or very high, kemudian depth of cut-nya itu terlalu lebar, rectangles-nya dia terlalu kecil. Kemudian low stiffness and low damping of the machine structure. Jadi mesinnya itu low damping, berarti dia getarannya besar. Tapi kalau low damping itu kan dampernya atau penghalau getarannya itu sangat kecil, jadi dia pasti bergetar. Jadi dia tercipta karena mesinnya itu strukturnya sangat mudah bergetar atau getarannya sangat tinggi. Kemudian tidak ada atau kurangnya efektif cutting fluid, jadi cutting fluid kurang efektif dalam proses pendinginan. Nah, kalau untuk chip untuk kondisi continuous chip, jadi continuous itu kan chip yang ideal, tapi terlalu panjang itu kan undesirable, jadi dia tidak diinginkan juga terlalu panjang gitu. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau dia terlalu panjang, dia bisa yang pertama dia bisa melilit pahatnya, ataukah dia karena dia berkumpul di situ, akhirnya dia nanti terjadi gesekan di bagian yang lainnya atau yang lainnya. Seperti tadi ada secondary dan primary shear zone, ada secondary shear zone. Nah, itu bisa bisa dihilangkan. Jadi secondary shear zone tadi itu bisa dihilangkan dengan menggunakan chip breaker. Jadi chip breaker itu seperti ini, warna hijau ini, dia untuk memisahkan ya. Jadi untuk memperpendek gesekan yang terjadi akibat chip tadi, agar nanti chipnya juga maju ke depan, nggak malah menggulung ke sana dan akhirnya bertabrakan lagi dengan tool yang mengakibatkan secondary shear zone tadi. Dan memperpendek ini. Ya, kalau ini terlalu panjang, nanti kan pasti, tidak baik untuk gesekannya itu akan semakin banyak, panasnya akan semakin tinggi.
Nah, itu chip breaker bisa juga dibuat seperti ini posisi readnya. Jadi ada positive rate, ada zero. Jadi ada colokan ini. Nah, ini tuh untuk memisahkan apa namanya yang berfungsi seperti chip breaker ini. Ini macam-macam chip can also be broken by changing the tool geometry. Jadi kalau kita ini ibaratnya ini chip pahatnya ini berubah, itu kalau akan menyebabkan perubahan chip juga. Ini kan tidak ada, ini kan datar ya biasa, kemudian ada colokannya. Yang ini kurang ini kurang jelas, dan ini tidak sama. Ini kalau seperti ini nanti posisi curlnya di ke atas, nah, ini bisa putus, ini bisa model seperti ini, ataukah dia bisa jatuh. Jadi bisa macam-macam. Itu tadi kenapa chip itu merupakan dependent variable, ya. Jadi chip merupakan dependent variable yang dihasilkan berdasarkan settingan di independent variable. Jadi kan tool juga termasuk sebagai independent variable. Bentuk tool, material tool, dan juga apa tadi surface finishing tool itu akan mempengaruhi chip. Kemudian cutting with oblique tool. Kalau tadi adalah orthogonal cutting, yang ini oblique, di mana dia agak sedikit miring, ada kemiringan yang dilakukan. Nah, kalau orthogonal cutting itu I-nya itu sama dengan 0 tadi. Chipnya akan berbentuk seperti ini. Nah, kalau oblique itu nanti akan seperti ada lancipnya ini. Jadi oblique cut tool ini kita miringkan toolnya agar chipnya itu bisa bergerak atau mengalir atau apa ya, lepas dari materialnya itu dengan kondisi yang lebih baik dan tidak banyak bersentuhan dengan toolnya, sehingga panasnya akan lebih berkurang. Ini right hand cutting tool and insert. Nah, itu tadi yang saya bilang teman-teman, ada tool holder. Ada yang langsung tidak pakai tool holder. Yang ini solid tool steel bar, yang ini solid, yang ini menggunakan tool holder. Nah, biasanya yang insert ini adalah material yang mahal. Dan di sini dicontohkan adalah karbida. Jadi dia ada klemnya, kemudian ada holdernya, terus dipasangkan. Nah, kalau yang ini jenis solid. Jadi ini solid. Jadi semua material ini materialnya jenisnya sama. Jadi semua tool itu geometri tool terus jenisnya sama. Kalau ini dia ada holdernya, ada klemnya, dan juga ada insertnya. Insert ini yang nanti akan melakukan pemahatan atau pemotongan workpiece. Oke, itu tadi. Nanti yang ini tadi silakan nanti dikerjakan ya. Yang ini tadi, yang example 1 saja. Permisi. Sudah punya slide-nya kan ya? Sudah punya PDF-nya.
Saya tambahkan satu lagi mengenai proses variabel sebelum. Oh ya, sebelum saya masuk, nah saya umumkan dulu untuk minggu depan. Silakan disiapkan presentasi untuk kelompok selanjutnya ya. Nanti setelah saya presentasi, nanti teman-teman yang presentasi. Atau nanti teman-teman dulu baru saya, gitu. Jadi mohon disiapkan untuk yang milling ya. Kelompok 1 ya kemarin. Kelompok 1 apa kelompok 2 ya? Lupa saya. Kelompok berapa teman-teman? Yang presentasi kedua. Halo? Apa suara saya tidak terdengar? Milih untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 ya yang milih. Nanti ada siapa ini? Dimas. Ini ada Dimas, Jonathan, Yudhistira, Jogil, sama Martin. Disiapkan ya, Dek. Minggu depan materinya milling. Ya. Oke, saya masuk ke proses variabel ya. Choices of proses variabel. Jadi bagaimana kita memilih proses variabel untuk proses pemesinan. Jadi consideration yang perlu kita perhatikan adalah machinability of the workpiece, kemudian shape and dimension, dimensional tolerance, surface finish, characteristic of the machining process, availability of the machine, and economic aspect of production. Jadi ini consideration yang kita perlu pertimbangkan sebelum kita melakukan pemilihan proses produksi. Saya kira apa yang mau kita lakukan untuk membuat proses itu, kita harus mempertimbangkan konsiderasi ini. Jadi ini bisa menjadi contoh requirement. Jadi kalau kita punya roughing kasar, pemotongan kasar itu tidak masalah, maka kita bisa menggunakan large fit dan depth of cut yang tinggi juga. Kalau kita finishing cut, kita perlu small fit dan depth of cut yang small juga. Jadi ini menjadi pertimbangan. Jadi dalam proses itu, kalau proses machining itu nanti kita ada dua proses, yaitu roughing sama finishing. Roughing itu di mana kita melakukan pemakanan itu dengan fit yang besar dan depth of cut yang besar. Kemudian untuk finishing itu kita lakukan dengan fit yang kecil dan depth of cut yang kecil. Kenapa? Kalau roughing itu kan ketika dia pemotongan kasar, yaitu biasanya dia menghasilkan permukaan yang memang kurang baik gitu. Tapi dia bisa mempercepat proses produksi. Kemudian untuk finishing cut, ya kita bisa melakukan proses pemakanannya sedikit atau kecil itu ya. Fitnya itu dilakukan kecil sekali, depth of cut-nya kecil, jadi nanti dia bisa halus hasilnya seperti itu. Nah, ini biasanya tergantung dari pengalaman seorang operator dalam melaksanakan proses machining, maunya itu seperti apa. Nah, ini competitive production environment, it's more critical because low speed and fit itu low production cost. Ya, tetapi dia lama. Ya. Kemudian tapi excessive speed and fit itu reduce to life
even lower production rate due to time lost into change. Ya, terlalu tinggi speed dan pemakanan itu biasanya akan mereduce to life, maksudnya pahat potongnya itu akan mudah aus, ya, mudah patah kayak gitu. Jadi mudah mengalami deformasi karena kecepatan yang sangat tinggi itu tadi, sehingga akan menimbulkan production rate yang jauh lebih rendah lagi dibandingkan dengan yang kita menggunakan low speed dan feed, karena adanya perubahan tool change, jadi tool perubahan atau pemindahan atau penggantian tool itu juga memakan waktu. Itu juga harus dipertimbangkan dalam proses produksi. Jadi initial choice itu ada yang baik adalah berdasarkan experience. Kemudian ini kita bisa punya di sini ada tabel yang bisa kita pakai untuk pemilihan kecepatan makan, cutting speed, baik untuk satuan FPM ataupun meter per second. Jadi di sini ada ini materialnya ya. Ini ada karbida. Ini yang ini. Ya, ini paha, ini paha ya teman-teman. Tool material. Terus ini adalah ini karbida, ini tool material, ini adalah workpiece-nya. Jadi karbida ini workpiece-nya adalah full machining steel, yang ini adalah steel, yang ini cast iron. Kemudian ini adalah kecepatan makannya, FS. Jadi kalau kita mau lihat ini, kalau kita punya workpiece-nya adalah steel, seumpama kita pilihnya dia steel, tool material kita pakai karbida. Nah, itu hardness-nya berapa untuk steel-nya, seumpama 400, ya kita tarik aja di sini nanti 400. Nah, di sini, nah kita jadi bisa pakai cutting speed-nya ini 1,1 mm per second, kemudian ataukah ini 200 fpm, terus kemudian untuk gerakan makannya kita bisa pakai ini, dia HSS ataukah WC ya gitu. Typical speed and fit for roughing ferrous material with, nah ini ada depth of cut-nya adalah 3,8 mm. Jadi kalau kita mau, ini ada tabel ini adalah untuk ferrous material dengan depth of cut 3,8 mm. Kemudian di sini dia ya ini pokoknya dia karakternya ini. Jadi kalau kita ingin pakai tabel ini, maka kita harus merencanakan depth of cut-nya adalah 3,8. Kemudian baru kita pilih nanti hardness berapa seperti itu. Ini adalah sebagai tabel referensi yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemilihan proses produksi. Ya, ini sudah kasus umum, ini sudah kasus umum. Seperti ini dijelaskan di sini tadi ya, ini penjelasannya. Ini ada penjelasannya yang dijelaskan kemudian ditabelkan. Ini juga untuk typical sheet for roughing non-ferrous material. Nah, ini untuk non-ferrous, yang tadi untuk ferrous material. Nah, kemudian untuk kasus drilling. Untuk kasus drilling, dia ada fit, kemudian for finishing material, ini ada kecepatan makannya itu kalau bisa adalah 0,02 D per revolution for full machining material. Jadi kita tahu dulu materialnya apa dulu, baru kita tentukan untuk fitnya itu berapa. Ini adalah rekomendasinya.
Ini cutting speed-nya juga ini adalah rekomendasi. Ini, nah ini didapat dari mana? Ini untuk kasus drilling ya teman-teman. Ini untuk kasus drill dengan twist drill. Untuk cutting speed-nya ini kita boleh V itu 0,7 VS for ferrous dan untuk non ferrous itu 0,5 VS. VS-nya dari mana? Ya dari tabel ini tadi. Ini cutting speed. Nah, kita cari dulu, kemudian kita masukkan ke persamaan ini. Apabila kita ingin mencari tahu cutting speed yang cocok untuk material itu. Dan ini adalah untuk metal cutting operation, di mana ini ada rough turning, ada finish turning. Ya, jadi bisa dilihat di sini ada rough turning, itu perbedaannya ada di sini. Depth of cut-nya. Jadi kalau rough turning, depth of cut-nya itu 4, jadi dia besar pemakaiannya. Kalau surface turning dia 0,5. Ini speed. Jadi kalau lihat tabel itu teman-teman referensi itu harus dilihat di sini ya. Dilihat spesifiknya langsung persamaannya itu apa, kemudian ini itu untuk apa, fungsinya untuk apa, dan itu harus dicari tahu agar kita bisa membaca tabel dengan baik. Jadi sehingga kita dalam memilih proses pemesinan itu karakternya atau parameternya itu tidak salah gitu. Nah, ini untuk fit and speed untuk proses drill. Ini maksudnya adalah hole depth D itu 3 kemudian ini maksudnya perbandingan antara ini ya. Hole depth ini perbandingan antara kedalaman drill dengan D pahatnya. Ya, ini perbandingan antara kedalaman diameter pahat. Semakin dalam, otomatis kan semakin ke bawah ini ya. Jadi ada speed reduction, ada feed reduction. Jadi harus dikurangi kecepatannya sebanyak 40% dan feed reduction-nya dikurangi sebanyak 20%. Gitu. Sekali lagi ya, speed-nya kita ambil dari mana? Ya kita ambil dari tabel. Oke. Tabel ini tadi tidak bisa tabel manapun. Pokoknya teman-teman harus lihat apa pahatnya, apa materialnya, kekerasannya berapa. Ini saya kira ini isinya adalah banyak mengenai masukan-masukan yang harus dipertimbangkan apabila kita ingin melakukan pemilihan proses karya. Nah, ini mungkin bisa dicoba dikerjakan selain tadi sama ini. Oops, sorry. Nanti kita bahas bersama. Jadi sampel 1, 2, dan 3. Ini adalah ini seperti ini. Jadi ini cuman kita lihat cutting speed-nya itu pemilihannya bagaimana kalau kondisinya materialnya seperti ini, seperti itu. Ya, ini sampel 1, 2, 3 nanti silakan dikerjakan latihannya. Oke, ada pertanyaan? Benar.
Oke ya. Jadi nanti ada example 1 di tadi itu di mana? Di slide. Jadi nanti dikerjakan ya teman-teman ya. Dikerjakan, nanti coba kita bahas minggu depan. Lalu kelompok 2 silakan disiapkan presentasinya. Jika tidak sudah, oke, nanti dikumpulkan ya teman-teman. Maksimal hari Minggu lah. Hari Minggu malam. Nanti saya buat itunya di Classroom. Silakan di-upload. Jadi ada 4 ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kelas saya akhiri sampai di sini. Silakan dilanjutkan sekarang atau nanti, silakan untuk mengerjakan latihan tadi. Zoom-nya saya close dulu, saya tutup dulu pertemuan kita siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jika ada pertanyaan nanti silakan disampaikan di WA group ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.